Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Dea dan Kak Meske. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, ayo adik-adik kita mari bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars PA. Sikap yang baik, pakai baju yang rapi, duduk yang manis. Sebelum itu kita nyanyi yuk dari Kidung Ceria 257 penyanyi senang. Adik-adik boleh duduk kembali. Yuk, saatnya kita doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapak pada hari ini ya Bapak. Terima kasih, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan dari Kidung Ceria 333 sebelum ku mendengarkan. Sekarang kita mau dengerin nih firman Tuhan adik-adik. Kita panggilin yuk kakak layannya, Kak Iren. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak Iren. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Terima kasih kakak Dea, terima kasih Kak Meske. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang tidak pernah berhenti Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu.
Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Ayo dipersiapkan Alkitabnya. Hari ini bacaannya berasal dari Kejadian 31 ayat 43 hingga 50. Sebelum kita membacanya, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Sudah ketemu semuanya? Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kakak Iren bantu bacakan ya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang harus kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikan menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Nah, pembacaan kita sudah selesai adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan ceritanya ya. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita mengenai dua tokoh Alkitab yang sudah sangat terkenal. Yang pakai baju merah ini kelihatan lebih tua ya. Udah tahu dong adik-adik, pasti dia lebih tua. Namanya Bapak Laban. Yang sebelahnya yang pakai baju ungu adalah seorang tokoh Alkitab yang sudah terkenal. Namanya Bapak Yakub. Bapak Laban adalah pamannya Bapak Yakub. Bapak Yakub tinggal di rumah Bapak Laban selama lebih dari 14 tahun. Wah, lama sekali adik-adik. Karena sudah diizinkan tinggal di rumah Bapak Laban selama kurang lebih 14 tahun, bahkan lebih ya adik-adik, Bapak Yakub menggantinya dengan membantu Bapak Laban memelihara ternak dan mengolah tanah milik Bapak Laban. Adik-adik lihat deh, itu ternaknya ada kambingnya, banyak sekali jumlahnya. Karena Bapak Yakub adalah seorang yang rajin dan pandai bekerja, Bapak Yakub berhasil menambah jumlah ternak yang tadinya 1, 2, hingga menjadi ratusan. Dan mengelola tanah Bapak Laban dengan sangat baik, hingga tanahnya Bapak Laban meningkat berkali-kali lipat. Karena Bapak Yakub, Bapak Laban dan keluarganya menjadi sangat kaya raya. Sebagai imbalan karena Bapak Yakub bekerja dengan rajin dan tekun dan berhasil membuat Bapak Laban menjadi kaya raya, akhirnya Bapak Laban mengizinkan Bapak Yakub menikah dengan putri-putri Bapak Laban yang cantik sekali, yaitu Ibu Lea dan Ibu Rahel. Setelah sekian lamanya tinggal di rumah Bapak Laban dan membantu Bapak Laban bekerja, Bapak Yakub mulai teringat akan ayah, ibu, dan kakaknya. Ayahnya Bapak Ishak, ibunya Ibu Ribka, dan kakak sulungnya yaitu Esau yang berada jauh di tanah Kanaan. Tiba-tiba Bapak Yakub merasa sangat rindu dengan keluarganya. Bagaimana ya kabar ayahku, kabar ibuku, dan kabar kakakku? Tetapi kalau aku pergi pulang ke Kanaan, apakah tidak apa-apa ya aku meninggalkan Bapak Laban dan istri-istriku? Lagi pula apabila aku pergi,
apakah Bapak Laban akan mengizinkan aku pergi membawa istri dan anak-anakku? Di tengah-tengah kegalauan Bapak Yakub tentang bagaimana apakah dia harus pulang atau tidak, Bapak Yakub teringat, aku kan punya Tuhan ya yang bisa aku ajak bercerita kapan saja. Kemudian Bapak Yakub berdoa dengan Tuhan agar Tuhan membantu Bapak Yakub untuk dapat pulang ke rumahnya di tanah Kanaan, untuk bisa bertemu dengan Bapak Ishak, Ibu Ribka, dan kakaknya yaitu Esau. Tetapi di dalam doanya, Bapak Yakub juga memohon kepada Tuhan untuk diberikan jawaban. Tuhan, apakah aku egois ya Tuhan kalau aku memutuskan untuk pulang setelah aku bertahun-tahun meninggalkan ibuku, dan haruskah aku meninggalkan Bapak Laban dan istri-istriku? Setelah bergumul dengan Tuhan, Bapak Yakub akhirnya memantapkan diri, dan akhirnya pada suatu malam Bapak Yakub memutuskan untuk secara diam-diam bersama dengan istri dan anak-anaknya membawa serta seluruh harta bendanya pergi ke tanah Kanaan untuk bertemu dengan keluarganya. Karena Yakub berdoa dengan sangat tulus kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa Bapak Yakub. Suatu malam saat Bapak Laban sedang tertidur, Tuhan mendatangi Bapak Laban dalam mimpi dan berkata, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Engkau tidak boleh egois. Yakub sudah banyak sekali membantumu. Yakub juga sudah banyak sekali memberikan kekayaan kepadamu. Kini tiba saatnya bagi Yakub untuk mengabdikan dirinya kepada keluarganya di tanah Kanaan." Pagi hari, ketika Bapak Laban bangun, dia kemudian menyadari bahwa Bapak Yakub dan anak-anaknya serta cucu-cucunya sudah pergi. Bapak Laban kemudian mengejar Bapak Yakub. Saat bertemu dengan Bapak Yakub, Bapak Laban mengungkapkan kesedihannya. Bapak Laban tidak mau kehilangan putri-putrinya dan cucu-cucunya. Terlebih lagi, Bapak Laban tidak mau kehilangan Bapak Yakub karena Bapak Laban bingung. Nanti siapa yang mengelola tanahnya? "Yakub, mengapa engkau membawa anak-anakku dan cucu-cucuku tanpa pamit? Nanti kalau aku kangen sama mereka bagaimana?" Nah, adik-adik bisa lihat di sini betapa Bapak Laban penuh kekhawatiran dan keegoisan. Bapak Laban hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri, padahal Bapak Yakub juga perlu bertemu dengan keluarganya. Tapi saat Bapak Laban mau marah-marah sama Bapak Yakub, Bapak Laban ingat, "Oh iya ya, semalam Tuhan mendatangi aku dalam mimpi dan bilang, kamu tidak boleh banyak bicara dan tidak boleh marah sama Yakub. Karena Yakub itu sudah membuatmu begitu kaya dan dia harus menjalankan kewajibannya sebagai anaknya untuk merawat keluarganya di tanah kelahirannya." Akhirnya Bapak Yakub dan Bapak Laban membuat perjanjian. Bapak Yakub meminta tolong saudara-saudaranya untuk membangun tugu batu sebagai perjanjian antara Bapak Yakub dan Bapak Laban. "Saudara-saudaraku, mari bantu aku untuk membangun tugu ini." Tugu ini menandakan bahwa Bapak Laban memperbolehkan Bapak Yakub untuk pergi ke rumahnya dengan membawa serta istri, anak-anak, serta harta bendanya, dengan syarat Bapak Yakub harus berjanji untuk selalu menjaga putri-putri Bapak Laban yang merupakan istri Bapak Yakub. Dan Bapak Yakub tidak akan mengambil harta benda dan tanah Bapak Laban yang berada di sisi lain tugu batu ini. Akhirnya Bapak Laban dan Bapak Yakub berpisah dan tidak ada pertikaian yang terjadi sesuai dengan keinginan Allah melalui mimpi Bapak Laban. Adik-adik, melalui cerita Bapak Laban dan Bapak Yakub tadi, kita bisa belajar bahwa Tuhan menyayangi orang yang tidak egois. Buktinya, Tuhan mengabulkan doa Bapak Yakub dengan cara memperingatkan Bapak Laban melalui doa agar Bapak Laban tidak melarang Bapak Yakub untuk pergi ke rumahnya. Hayo, siapa di sini yang memiliki sifat seperti Bapak Laban, yang tidak mau berbagi dengan teman-teman
Atau adik dan kakak di rumah yang selalu mau mainannya buat diri sendiri, yang suka pelit kalau berbagi makanan. Nah, yang suka marah-marah sama adik kakaknya atau yang masih mau menang sendiri, itu sudah tidak boleh lagi ya adik-adik. Adik-adik harus seperti Bapak Yakub yang mau mendengarkan dan mengalah. Jangan seperti Bapak Laban yang maunya menang sendiri. Padahal Bapak Yakub sudah banyak sekali membantu Bapak Laban selama lebih dari 14 tahun. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Bapak Yakub yang sangat dikasihi oleh Allah? Kuncinya gampang. Kita tidak boleh egois, hanya memikirkan diri sendiri. Contohnya nih, siapa di sini yang di rumah kalau lagi mau berbagi mainan suka berantem sama kakak adiknya, atau nggak mau bagi-bagi makan dengan saudara-saudara kita. Sebagai kakak, kita harus mengayomi adik-adik kita. Sebagai adik, kita harus menghormati kakak-kakak kita. Jangan selalu minta didahulukan terus dan berantem akhirnya. Nah, tidak boleh ya adik-adik seperti itu. Melalui kisah ini kita belajar untuk selalu berbagi. Kita juga harus banyak mendengar. Apabila mama papa sedang menasihati kita harus mendengarkan dan melaksanakannya. Jangan melawan orang tua. Kita harus seperti Bapak Yakub yang walaupun sudah berpisah begitu lama dengan orang tuanya, tetapi masih mengingat mereka dan ingin berbakti kepada mereka. Kalau di sekolah nih, kadang-kadang kan kita suka sirik-sirikan ya, suka dengki dengan teman-teman kita, suka musuh-musuhan, suka marah-marahan. Nah, sikap seperti ini tidak disenangi oleh Tuhan. Anak sekolah minggu yang adalah anak Tuhan Yesus tidak boleh memilih-milih teman. Harus selalu menjadi teman yang baik dan bisa diandalkan oleh semuanya. Contohnya nih, misalnya kalau nanti udah sekolah, ada teman yang lupa bawa bekal karena bangunnya kesiangan. Nah, sebagai teman yang baik, kita harus berbagi bekal makanan ya. Lebih baik kita kenyang rame-rame daripada membiarkan teman kita kelaparan sendiri karena lupa bawa makanan. Orang-orang yang egois, yang maunya menang sendiri dan tidak mau berbagi kayak Bapak Laban, gak ada deh yang mau temenan sama dia. Hal-hal seperti ini selain membuat kita gak punya teman, itu juga bisa membuat Tuhan Yesus sedih. Nah, melalui cerita ini kita diingatkan ya adik-adik untuk selalu menghormati dan menyayangi teman-teman di sekitar kita. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria 184, bait 1 dan 4, bermacam-macam anak. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita berdoa syafaat. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada kami, yang mengajarkan kami untuk meniru peringai dari Bapak Yakub yang tidak mau egois dan mencintai keluarganya. Ajarkan kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu membahagiakan hati-Mu dengan menyayangi sesama dan tidak egois. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan yang sedang dialami oleh negara kami, di mana kami sedang mengalami masalah pandemik virus corona.
Tuhan berkati pengambil keputusan Bapak Presiden dan para menteri agar dapat mengambil keputusan yang terbaik dan bersama-sama melewati pandemi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, serta majelis. Berkati Tuhan, terutama juga untuk Pelkat PA di dalam pelayanan. Walaupun di tengah pandemi ini kami menghadapi begitu banyak pergumulan di dalam ibadah, tapi Tuhan yang kuatkan kami agar pelayanan kami juga dapat selalu Tuhan semakin kuat dan dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Tuhan Yesus berkati Tuhan untuk ayah, ibu, adik-adik, oma, opa kami. Tuhan berkati agar kami selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki Tuhan, dan diberikan kebahagiaan selalu. Ajarkan kami agar kami menjadi keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, dan menjadi garam dan terang dimanapun keluarga kami ditempatkan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu agar menjadi anak-anak yang mau selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang baik dan tidak egois di dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati hari-hari kami di dalam minggu ini, agar di minggu depan kami dapat kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui streaming online gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Untuk aktivitas, ini aktivitas untuk TK, yaitu membuat topeng. Awalnya Kakak Layan akan memberikan kertas ini, lalu kertas buffalo, dan tali. Setelah itu adik-adik tugasnya menggunting dalam bentuk pola, jadinya seperti ini. Setelah digunting, diwarnain. Setelah diwarnain, adik-adik boleh bolongin di bagian kuping dan bagian matanya. Jadinya seperti ini. Untuk aktivitas anak kecil, yaitu mewarnai. Hasilnya seperti ini. Dan untuk aktivitas anak tanggung, yaitu membuat mind mapping. Hasilnya nanti seperti jadi kayak gini. Selamat mengerjakan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Siapin uang persembahannya, siapin amplopnya. Mari kita menyanyikan dari Gembira Ceria 356, memberi persembahan. Yuk, sekarang kita berdiri, kita mau berdoa persembahan ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih segala berkat-Mu. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk gereja kami. Pujilah Kristus, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menyanyikan Kidung Ceria 280 tiap waktu. Yesus
penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum nutup ibadah kita, mari bersama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang sudah Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu berperilaku seperti Bapak Yakub, yang tidak egois dan menyayangi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.